Hari ini saya ingin menjelaskan atau membuat klarifikasi terkait adanya tuduhan bahwa agama itu jualan surga. Dan untuk menjawab tuduhan ini, saya mencoba mengangkat perdebatan di antara ataupun polemik yang disampaikan dalam channel Patrick Smith dan juga ketika membahas dari pandangan Elian Meren tentang sekali selamat tetap selamat. Ya. Jadi tujuannya adalah saya mengambil persoalan ini, saya tidak mengatakan bahwa Patrick Smith dan Elian Meran jualan surga, tapi saya ingin menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan mereka itu bisa berbahaya ya, secara khusus pernyataan dari Patrick Smith ya yang mengatakan sekali selamat tetap selamat itu bisa terkesan bahwa Patrick Smith itu dan mungkin denominasinya mempraktekkan jualan surga. Keselamatan tidak bisa hilang, kata Helen Mirren. Tapi kalau keluar keselamatan, dia bisa hilang katanya. Tapi bukan keselamatan yang hilang, tapi orang yang meninggalkan keselamatan yang dikatakan seperti keluar dari gelas, maka dia bisa hilang. Itu dikatakan oleh Helen Mirren. Tapi kemudian Patrick Smith mengatakan tidak, sekali selamat tetap selamat. Nah ini kan menarik sekali ya. Dan kita juga melihat bahwa tampaknya keduanya jatuh kepada sebuah pemahaman bahwa keselamatan itu bisa pindah ke tangan manusia. Ya, karena kata Elian Meron, kalau kita keluar dari gelas itu, ya berarti kita bisa kehilangan keselamatan. Berarti ada di tangan manusia setelah diberikan, mungkin begitu gambarannya. Kemudian yang satu lagi tidak. Kalau sudah selamat, kalau Patrick Smith, kita tetap akan selamat. Karena kan bahwa keselamatan itu pindah ke tangan manusia. Kita bisa klaim, saya sudah selamat dan saya pasti selamat. Apapun yang terjadi dengan diri saya tetap selamat. Apapun perjalanan saya hancur atau rusak, saya tetap selamat. Nah ini kan terkesan jadi jualan surga dan itu menjadi membingungkan bagi banyak orang. Karena itu di chat-chat saya juga ada kebingungan. Ya, kalau memang sekali selamat tetap selamat, ya manusia jadi buat jahat segala macam gitu kan. Ya ada kesan seperti itu dan ini juga berbahaya ya. Seakan-akan ya jualan surganya Patrick Smith ini lebih enak, bisa buat apa saja masuk surga kan seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan demikian, tapi ada kesan seperti itu. Kemudian individu atau komunitas agama yang mengklaim memiliki jalan ke surga sebenarnya mesti perlu hati-hati karena tidak ada individu agama yang memiliki jalan ke surga. Yang ada adalah mereka hanya pewarta jalan ke surga. Surga itu milik Tuhan, tidak pernah pindah ke individu ataupun agama. Nah, kalau individu itu kemudian mengklaim memiliki jalan ke surga, maka akan terkesan bahwa individu atau komunitas agama itu mempraktekkan, yaitu jualan keselamatan. Inilah yang selalu didengungkan oleh banyak orang, demikian juga teman-teman ateis. Agama-agama ini jualan keselamatan, gitu ya. Dan akibatnya terjebak dalam persaingan marketing agama dan produk unggulannya adalah surga, gitu. Jadi karena mereka mengklaim mereka tahu jalan ke surga, seakan-akan mereka memiliki jalan ke surga, kemudian mereka mengklaim kalau masuk agamanya akan masuk surga. Bukan ke Tuhan, masuk agamanya masuk ke surga. Jadi tadinya individu disuruh pergi untuk mewartakan tentang surga, kemudian individu itu membuat institusi. Nah dari individu pewarta, kemudian institusi pewarta, kemudian institusi itu jadi pemilik. Dan jangan seakan-akan institusi agama itu bisa memberikan tiket orang ke surga. Ini kan berbahaya kalau institusi agama bisa memberikan tiket ke surga, itu berarti akan ada calo-calo surga. Nah kalau demikian ya tidak heran agama itu menjadi sesuatu yang peka. Menjadi sesuatu yang peka karena takut mungkin jualannya tidak laku gitu. Nah, saya juga pikir Protestan dengan Katolik ini mesti hati-hati. Kalau mereka saling klaim, apa mereka sedang jualan surga? Oh, yang paling benar Katolik, yang paling benar Protestan. Kita lihat saja nanti pada waktu penghakiman, benar tidak? Ya, siapa yang paling benar? Oh, Katolik sudah final, Protestan belum final. Siapa bilang Protestan akan bilang final juga begitu? Dan dua-duanya final, dua-duanya punya jalan keselamatan.
Ketika saya menyimpulkan banyak jalan keselamatan, ada yang bilang, "Nggak bisa, Pak." Nah, ini contohnya, contoh sederhana. Katolik dan Protestan, apologet Katolik dan Protestan mengklaim begitu. Dan saya tidak mengatakan, tapi mereka yang mengatakan. Saya kan hanya menyimpulkan. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau dikatakan demikian, kalau agama itu merasa memiliki jalan ke surga, dan itu repot sekali. Dia akan tanpa disadari yang dilakukan adalah jualan surga dan terjebak yang namanya persaingan marketing agama, itu mungkin seperti itu ya. Jadi harus hati-hati menurut saya. Jadi perjanjian Tuhan menurut saya adalah perjanjian Tuhan atau perjanjian penebusan tidak membutuhkan persetujuan manusia. Jadi kalau dikatakan keselamatan itu anugerah, Tuhan yang memberikan keselamatan, ya, ada ribut juga, apakah untuk orang pilihan, apakah untuk semua orang gitu. Kalau saya ditanya apakah untuk orang pilihan, ya untuk semua orang. Saya katakan gitu, bukan untuk orang pilihan. Dari mana dia tahu untuk orang pilihan? Dan lagi pula yang tak terbatas, bagaimana bisa menembus yang terbatas? Ya, kalau bicara tentang akal-akalan, ya saya bilang tidak masuk akal juga itu. Tapi kan itu kan kepercayaan, ya kan? Kemudian di sini dikatakan, ya saya tadi katakan, jadi tidak ada agama itu yang memiliki surga, tidak bisa memberikan tiket ke surga, ya. Jadi tidak pernah Tuhan itu melibatkan agama dalam perjanjiannya, hanya menetapkan atas dirinya sendiri. Jadi sekali lagi tidak pernah agama individu itu mendapatkan tiket ke surga untuk dibagi-bagikan. Apalagi kemudian mencari calo untuk ke surga, itu tidak ada. Nah, menurut saya harusnya kita memahami beberapa hal penting. Yang pertama adalah perjanjian keselamatan perjanjian keselamatan itu berlaku pada orang-orang yang dikatakan 3 jenis ini. Jadi maksud saya supaya kita jangan terjebak kepada hal-hal yang kemudian menjadi jualan surga, yang perlu diketahui adalah siapa saja yang diselamatkan itu. Menurut Alkitab ya, karena ini kan Protestan dan Katolik. Kalau baca Alkitab, yang diselamatkan itu bukan hanya orang yang yakin selamat, tapi orang yang tidak yakin selamat juga dapat selamat. Jadi orang yang tidak yakin selamat, sekali lagi, dia juga dapat selamat. Yang pertama. Yang kedua, kata Alkitab nih, orang yang tidak yakin selamat, dia selamat. Dia dapat selamat, saya ulangi ya. Orang yang tidak yakin selamat, dia dapat selamat, yang pertama. Yang kedua, orang yang yakin selamat, dia tidak selamat ditolak Tuhan. Contohnya ada yang mengatakan, Tuhan, aku sudah berbuat mujizat bagi kamu. Dia yakin selamat, tapi tidak selamat. Kemudian yang ketiga, orang yang yakin selamat dapat selamat, begitu kan? Kita lihat para rasul kan yakin selamat kan, dan dia selamat, seperti itu ya. Jadi kalau perjanjian keselamatan ini berlaku kepada orang yang tidak yakin, tetapi karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, ketetapan Tuhan, tidak perlu izin manusia, maka orang yang tidak yakin selamat pun bisa selamat. Yang kedua, orang yang yakin selamat sekalipun biar dia klaim apapun juga, dia tidak bisa selamat atau ditolak Tuhan. Itu real dalam Alkitab, maksudnya gitu ya. Bukan real dalam arti kata empiris ini ya, sorry. Ada bukti Alkitab, maksudnya begitu. Saya harus hati-hati menggunakan bahasanya. Maaf, saya katakan ada bukti Alkitab gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang yakin selamat dapat selamat. Ada bukti Alkitab juga ya. Ada orang yang terangkut ke surga gitu kan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru seperti itu. Jadi menurut saya agama-agama jangan jualan keselamatan karena akan menimbulkan persaingan marketing agama. Jadi jelaskan aja keyakinannya gitu ya. Atau jelaskan saja ketetapan Tuhan tentang jalan keselamatan menurut agama Anda, menurut denominasi Anda, kepercayaan Anda. Jelaskan aja seperti itu. Apalagi kemudian dengan merumuskan kalimat-kalimat yang untuk konteks Indonesia ini menjadi pertanyaan ya. Mengatakan sekali selamat tetap selamat. Nah, ini siapa yang bilang sekali selamat tetap selamat? Itu kan kesimpulan dari denominasi kan. Ya. Nah, ini kan saya juga bingung. Apa Calvin begitu menempatkan itu dari awal? Bingung juga. Kecuali meyakinkan, misalnya seperti tadi saya katakan, ada orang yang tidak yakin selamat, tapi dia dapat selamat. Karena keselamatan itu bukan dari keyakinannya, tapi dari anugerah Tuhan. Tapi ada orang yang yakin selamat, tapi tidak selamat. Karena keselamatan itu tidak pindah ke tangan orang, tapi tetap berada di dalam Tuhan.
Kalau dia tidak berada dalam ketaatan kepada Tuhan, ya gimana dia bisa mengatakan yakin selamat? Kan banyak orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang yakin selamat, dia dapat selamat. Maka kalau kita membuat sebuah rumusan mengatakan sekali selamat tetap selamat dan diberitakan secara luas seperti itu tanpa melihat keragaman itu, pemahaman, dan ini sangat berbahaya. Dan ada kesan itu mempraktekkan jualan keselamatan. Oh, enak loh di dalam gereja ini sekali selamat tetap selamat, gitu kan. Nah, denominasi ini sekali selamat tetap selamat, pokoknya aman saja kan. Jadi jualan keselamatan. Yang satu, oh nggak bisa, harus tambah dengan perbuatan baik. Terus baik lagi yang lain lagi. Nah itu kan jadi terkesan ya agama-agama itu melakukan persaingan marketing ya untuk jualan agama, untuk jualan institusi agama kan ini kan seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Jadi keselamatan itu merupakan otoritas Tuhan. Dia tidak berpindah ke tangan individu atau komunitas manusia. Jadi ya kalau memang ingin menjelaskan hal-hal yang empiris ya teman-teman yang lagi bicara iman mesti hati-hati. Lebih baik saksikan aja imannya gitu. Tidak perlu membuktikan gitu loh. Ini lo logis lo iman saya gitu. Iman tuh mau dikatakan logis nggak logis nggak susah, apalagi mengatakan iman saya ini benar, orang pintar pasti nerima, orang bodoh nggak menerima. Bagaimana caranya? Masa iman diterima iman diskriminasi? Hanya orang bodoh, orang pintar yang bisa terima iman, orang bodoh tidak bisa terima iman. Kasihanlah orang-orang bodoh. Jadi kalau orang-orang beriman mengatakan menolak iman yang diyakini itu bodoh, ya saya pikir ini salah kaprah begitu loh. Terutama di Patrick Smith ini kan. Mengatakan bahwa keselamatan bukan anugerah Tuhan, tetapi juga ada kerjasama manusia itu bodoh. Hah? Maksudnya apa itu? Ya itu kan keyakinan. Tidak hubungan logis, tidak logis. Justru ada banyak pertanyaan di situ seperti itu. Demikian juga yang Ellen Maron ya. Itu ketika dia katakan seperti itu kan, dia sudah melepaskan itu. Padahal di Alkitab tidak ada pengertian bahwa perjanjian Tuhan itu ada kerjasama manusia. Ya nggak perlu dijelaskan, jelas aja apa adanya gitu kan. Seperti itu. Memang tujuannya sih untuk praktek gitu. Tapi ketika dibuat seperti itu kan menjadi membingungkan. Itulah sebabnya kalau teman-teman semua di Patrick Smith atau Ellen Maron ingin bicara keselamatan, sebenarnya doktrin itu jangan diperdebatkan. Terutama ini Patrick Smith ini yang selalu mengunggulkan doktrinnya. Doktrinnya katanya Calvinis, doktrinnya Reform gitu ya. Jadi seakan-akan doktrinnya di atas Alkitab gitu loh. Dia baca Alkitab pasti benar. Ini yang saya kesankan seperti itu ya. Nggak boleh begitu. Kan membaca Alkitab kan juga kita mesti memelihara tradisi-tradisi yang ada, ya membacanya dengan baik. Dogma itu ya menjadi kacamata. Jadi seakan-akan jangan sudah menjadi tradisi sempurna, ya mungkin ingin ikut-ikutan dengan teman Katolik kali ya. Tapi itu urusan mereka lah gitu ya. Urusannya orang-orang Rima dengan Katolik. Tapi saya tidak sedang menyerang Katolik juga. Selalu ingatkan. Jadi nggak ada yang yang sempurna itu tidak ada begitu. Jadi jangan merasa kita punya jalan yang sempurna, tidak. Nanti Hakim yang Agung itu adalah Tuhan sendiri. Jadi hari ini saya sudah membuat klarifikasi ya mengapa saya memang kaget dengan pernyataan daripada Patrick Smith tentang kupasannya tentang Ellen Maron yang sebenarnya dia jatuh kepada hal yang sama, yaitu seakan-akan keselamatan itu bisa pindah ke tangan manusia. Dan kemudian ini kan berbahaya, yaitu agama-agama itu akan terjebak dalam persaingan politik, yaitu jualan surga. Mudah-mudahan ya agama-agama di medsos ini tidak jualan surga gitu ya, tapi jelaskan saja keyakinan imannya, kita kan keyakinan imannya, dialoglah dengan damai, jangan saling membodoh-bodohi gitu ya. Iman itu tidak ada hubungan bodoh atau pintar ya. Kalau Tuhan berikan ya semua yang bodoh atau pintar tetap beriman begitu. Terima kasih.